Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Asrizal. Saya adalah seorang guru SMK jurusan multimedia. Dalam video tutorial kali ini, saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran atau media pembelajaran yang saya peruntukkan untuk siswa saya di sekolah. Tetapi selain untuk siswa saya, video pembelajaran ini juga saya sajikan atau saya berikan untuk seluruh siswa multimedia yang ada di Indonesia. Dan juga bisa untuk Bapak Ibu dari pihak umum yang tertarik mempelajari desain grafis. Dalam pertemuan kali ini, saya akan memfokuskan pada mata pelajaran dasar-dasar desain grafis kelas 10 semester 1 jurusan multimedia. Nah, kali ini saya akan menyajikan materi dasar, yaitu tentang aplikasi pengolah vektor, yang dalam hal ini saya menggunakan Corel Draw. Oke, sebelum pembelajaran atau di awal pembelajaran, saya selalu menyampaikan silabus. Oke, adik-adik atau siswa kami kelas 10 multimedia semester 1, kali ini saya akan mengajar dalam mata pelajaran dasar-dasar desain grafis pada semester 1 kelas 10. Nah, di awal ini saya akan sampaikan silabus. Ini silabusnya. Kemudian saya sampaikan juga ini identitas sekolah. Sekolahnya SMK Negeri 1 Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Bidang keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kemudian kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Informatika. Kemudian kompetensi keahlian multimedia. Kemudian mata pelajarannya di sini dasar-dasar desain grafis kelas 10 semester 1. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari KD 3.7 atau 4.7 yang berhubungan dengan indikatornya menerapkan manipulasi gambar vektor dengan menggunakan fitur efek. Itu KD 37-nya. Kemudian KD 47-nya manipulasi gambar vektor dengan menggunakan fitur efek. Kemudian lagi indikatornya yang ingin kita capai, indikator 3.7.1 menjelaskan fungsi manipulasi gambar vektor. Kemudian 3.7.2 mengintegrasikan efek fitur manipulasi pada gambar vektor. Kemudian untuk indikator 471 membandingkan efek manipulasi pada gambar vektor. Kemudian 472 menunjukkan gambar hasil manipulasi vektor. Kemudian yang menjadi materinya adalah manfaat manipulasi gambar vektor, kemudian teknik manipulasi gambar vektor. Nah, kali ini untuk aplikasi vektor ini saya menggunakan Corel Draw. Nah, kemudian sedikit saya sajikan materi seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba sedikit membahas teorinya. Nah, ini KD 3.7 dan 4.7 sudah saya sampaikan di silabus tadi. Jadi sebelum kita praktekkan, kita coba sedikit menampilkan materi. Nah, ini materi ini nanti juga saya tampilkan di deskripsi dari video tutorial saya ini. Jadi bagi adik-adik siswa saya dimanapun berada, kalau Anda membutuhkan materi ini, silakan saja nanti download di deskripsi video tutorial saya ini di YouTube. Oke, silakan, saya dengan senang hati membagi materi ini.
Oke, yang pertama kita bahas dulu judul. Ini manipulasi gambar vektor menggunakan efek. Sebelum kita masuk ke efeknya, kita pelajari yang dasar-dasar saja dulu, yaitu bagaimana memahami manipulasi gambar dengan well, trim, dan interest, dan lain-lainnya. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu well. Ini seperti ini, well. Nah, apa itu well? Well itu adalah berfungsi menggabungkan dua kotak jadi sebuah objek yang baru. Jadi fungsi well itu adalah menggabungkan dua buah objek menjadi objek yang baru. Oke, saya cobakan seperti ini. Oke, yang pertama saya aktifkan dulu aplikasi CorelDRAW. Saya klik ini. Kemudian saya klik aja New Blank Document untuk membuat dokumen baru. Saya klik. Kemudian tampil ini, oke-kan saja dulu. Nah, pada tampilan seperti ini, nanti Anda harus memilih kertasnya di sini. Kertas A4. Klik di sini, ambil A4. Kemudian di unit ini, harus Anda pilih dulu sentimeter. Seperti itu. Kemudian kalau Anda menginginkan posisi kertas ini dalam keadaan landscape atau portrait, Anda boleh klik di sini. Ini adalah landscape, kertasnya datar. Kemudian di sini adalah portrait, kertasnya tegak. Oke, kita awali dulu membuat objek. Kita pelajari yang dasar-dasar saja. Yang pertama seperti ini. Seperti itu. Kemudian saya buat lagi, saya klik Pick Tool. Nah, kalau Anda ragu, setiap membuat objek, klik Pick Tool. Seperti ini. Kemudian saya buat objek baru. Misalnya saya buat kotak lagi. Saya klik Rectangle Tool. Saya klik seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian saya klik Pick Tool lagi. Kemudian saya klik tahan ini. Saya letakkan di atas. Seperti ini. Saya tarik sedikit untuk menyesuaikan. Seperti itu. Kemudian saya klik di luar seperti ini. Nah, untuk memunculkan well ini, maka caranya seperti ini. Saya klik objek yang pertama, tahan shift. Nah, menahan shift inilah nanti untuk menampilkan well itu. Jadi tahan shift di keyboard, saya ulangi. Saya klik objek pertama, saya tekan shift di keyboard. Kemudian saya klik objek yang kedua. Maka baru tampil well seperti ini. Saya klik well. Maka bergabunglah dia seperti ini. Menjadi sebuah objek tambah. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi. Well fungsinya adalah menggabungkan dua objek. Sehingga menjadi objek baru. Berikut yang kedua adalah trim. Nah, trim fungsinya adalah untuk memotong objek dengan objek lain yang bersinggungan. Nah, caranya seperti ini. Saya buat objek lingkaran. Ini ellipse tool. Saya tarik di sini. Saya klik pick tool setelah membuat objek. Saya buat lagi. Saya klik ellipse tool. Saya buat pula di sini kembali. Seperti ini. Kemudian saya klik pick tool lagi. Saya klik di luar, kemudian klik ini lagi. Saya tarik ke sini supaya bersinggungan ya. Nah, caranya saya klik di luar dulu. Nah, klik objek yang pertama, tahan shift di keyboard, kemudian klik objek kedua, maka baru muncul dia trim dan well. Nah, jadi apa fungsinya trim tadi? Untuk memotong objek dengan objek yang bersinggungan. Saya klik ini. Nah, ini dia. Saya klik di luar dulu. Baru saya klik ini lagi. Kemudian saya tarik keluar. Maka berpotonglah dia seperti ini. Nah, seperti inilah dia berpotongan. Oke. Itu di dasar-dasar saja. Kemudian kalau ingin mempelajari membuat objek kembali, misalnya Anda ingin membuat objek poligon. Nah, klik ini. Nah, ini poligonnya seperti ini.
ini adalah segi 5. Kalau Anda membuat segi 6 seperti ini aja, klik nih ke atas. Jadi segi 6 dia. Kalau menjadi segi 7 ini dia. Segi 7. Kalau segi 8 seperti ini. Segi 8 dia. Saya klik pick tool atau saya klik di luar, segi 8 dia seperti ini. Oke. Kalau ingin membuatnya menjadi segi 6 kembali boleh. Klik ini, turunkan ini. Segi 7. Klik ini lagi, segi 6. Oke. Kalau ingin membuat objek bintang juga begitu. Saya klik ini. Saya ambil star. Saya tarik di sini. Nah, itu bintang 5 karena tampil 5 di sini. Kalau saya jadikan bintang 6, maka klik ke atas. Bintang 6 dia. Klik pick tool, klik luar. Bintang 6 dia. Saya klik ini lagi. Saya klik di atas. Bintang 7 dia. Ini 7. Kalau ingin mengembalikan, klik ini. Klik di luar. Bintang 6 dia. Klik di sini lagi. Bintang 5 dia karena angka 5 di sini. Oke? Cukup. Jadi untuk dasar-dasar seperti ini udah cukup. Masuk kita ke latihan bagaimana cara menggunakan trim, well, dan trim tadi. Oke? Masuk kita ke prakteknya. Oke, masuk kita ke prakteknya seperti ini. Nah, ketika saya mengajar adik-adik untuk materi trim dan well ini, saya biasanya objek yang saya buat yaitu logo Indosiar atau logo Bakti Husada Orang Kesehatan. Nah, kita coba saja yang ini dulu. Logo Indosiar seperti ini. Kita manfaatkan materi tadi well dan trim dan yang lain-lainnya di bawah ini. Ada interest, ada semifly, ada form minus back and back minus form. Nah, kita cobakan ke praktek. Kita buat objeknya dulu adik-adik. Yang pertama, kita buat objek seperti ini. Ukurannya kita perkirakan saja seperti ini dulu. Nah, ukurannya seperti itu. Tapi kalau adik-adik ingin lebih bagus ukurannya, boleh adik buat di sini, aktifkan ini, klik pick tool. Seperti ini, kemudian klik di sini. Seperti itu. Nah, ini kita buat saja lebarnya 14. Kemudian tingginya 8. Kita enter. Nah, inilah adik-adik ukurannya. Kemudian lagi adik-adik, kalau kurang misalnya kita buatlah tingginya lebih bagus, kita buat 10 dulu, 10 tingginya. Nah, itu dia adik-adik. Kemudian lebarnya kita buat 15 lah, 15. Ntar di keyboard. Nah, seperti ini. Kemudian bagaimana cara untuk supaya sudutnya tumpul ini adik-adik? Kita klik ini. Shape tool, kemudian muncul titik 4 di titik sudutnya. Klik tahan titik ini, tarik ke bawah. Nah, buat secukupnya. Seperti itu, klik pick tool, klik di luar. Maka sudutnya sudah menjadi tumpul. Oke adik-adik. Nah, kemudian kita klik ini lagi adik-adik. Nah, lebarnya tadi 10. Kira-kira diameter lingkaran ini berapa? Kalau 10, anggaplah di sini 1 cm, di bawah 1 cm, berarti kira-kira diameter lingkaran yang akan kita buat di dalam ini adalah 8 cm. Jadi kita buat aja seperti ini. Klik ellipse tool, membuat lingkaran. Kita buat aja lingkaran di sini seperti ini. Seperti itu. Kemudian kita tidak tahu berapa diameternya ini. Kita rubah saja diameternya di sini. Lebarnya kita buat juga 8 cm. Tentu tingginya 8 cm juga, supaya dia menjadi lingkaran yang beraturan. Kita enter di keyboard seperti itu. Kemudian adik-adik, bagaimana supaya lingkaran ini bisa masuk pas di tengah-tengah seperti ini? Kemudian yang pertama, klik pick tool dulu, klik di luar, kemudian klik objek lingkaran ini, tahan shift di keyboard, kemudian klik gambar ini, gambar kotak ini.
Maka muncul seperti ini. Kalau tidak muncul dia, elect and distribute. Saya klik ini, ambil center secara horizontal, ambil center secara vertikal. Maka tengah-tengah lah dia nanti. Saya klik apply. Nah, tengah-tengah dia, saya klik close. Nah, seperti itu. Oke. Kalau ini terasa apa? Ini kita perbesar saja. Ini diameternya menjadi 9 cm. 9 cm. Kita enter di keyboard, maka diameter lingkarannya bertambah besar. Saya enter di luar. Nah, itu. Oke, cukup. Kemudian lagi kita akan bagi ini. Kita akan bagi yang tengah-tengah ini. Ada warna putih. Di sini kita potong yang ini. Caranya kita buat aja di sini kotak rectangle tool. Kita buat aja seperti ini dulu. Kira-kira kita buat tingginya 2 cm di sini. Tekan enter di keyboard. Kemudian panjangnya ini bebas saja karena kita tidak butuh panjang nanti. Kemudian bagaimana dia supaya tengah-tengah? Maka caranya klik di luar, klik kotak kecil ini, tahan shift di keyboard, kemudian tekan lingkaran. Nah, klik ini, like. Harus seperti itu, kalau tidak muncul like ini. Tekan center, apply, close. Maka tengah-tengah lah dia. Klik di luar. Nah, kemudian klik ini lagi. Kemudian tahan shift, klik lingkaran, maka klik nanti trim. Saya klik seperti ini. Nah, saya klik di luar, saya buang ini keluar. Nah, oke. Udah putus satu. Kemudian bagaimana caranya untuk membuat membuat potongan antara hijau dan merah ini? Caranya adalah buat kotak lagi, di rectangle tool ini, buat seperti ini. Perkirakan saja seperti ini dulu. Seperti itu. Kita buat aja tingginya 0,5 cm. Kemudian tekan enter di keyboard. Kita tidak butuh panjangnya bebas saja. Kemudian kita klik pick tool, kemudian kita coba tarik ke sini. Seperti itu. Nah, kemudian klik di luar, klik ini, kotak kecil ini, kotak panjang ini, klik tahan shift di keyboard, klik lingkaran. Maka klik trim. Seperti itu. Saya klik di luar, kemudian saya buang ini keluar dulu. Nah, seperti itu, udah potong dia. Kemudian kita coba pula mengarahkan ke sini. Seperti itu. Kemudian saya klik di luar, saya klik kotak panjang kecil ini, saya tahan shift di keyboard, saya klik lingkaran. Seperti ini. Maka muncul lagi trim seperti ini, saya klik seperti ini, trim. Nah, kemudian saya klik di luar, saya klik ini, saya buang. Langsung saja saya delete, saya tidak butuh lagi. Ini saya delete, saya tidak butuh lagi. Kemudian bagaimana mewarnainya? Ini tidak bisa kita warnai ini. Ini hanya sebatas terpotong baru, tapi belum terpisah. Nah, masih gabung dia seperti ini. Kalau dikasih warna akan merah semua dia. Maka saya kembalikan Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, maka ini akan saya pecah. Saya klik ini dulu, aktifkan. Kemudian saya klik menu Arrange, saya ambil ini, Break Curve Apart. Break Curve Apart. Saya klik ini. Saya klik luar, maka saya klik satu-satu ini. Nah, terpisah dia.
terpisah dia, terpisah dia. Oke, saya kembalikan untuk Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, maka kembali dia. Maka akan saya warnai ini satu-satu. Ini warnanya merah, seperti itu. Di bawah juga warnanya agak, saya klik di sini, agak warnanya seperti ini warnanya, seperti itu. Kemudian di yang sini di sini warnanya adalah hijau, saya klik hijau seperti ini. Di sini juga hijau terang. Hijau ini saja saya ambil. Kemudian saya ambil warna hijau ini lagi. Seperti itu. Tapi kalau Anda ingin warnanya lebih hijau, lebih bagus, boleh klik ini. Saya ambil nih sampai uniform. Kemudian saya klik ini. Saya arahkan ini ke hijau. Saya ambil hijaunya ini. Nah, seperti ini hijaunya. Saya klik OK. Ini dia. Kurang terang, saya ambil lagi hijau di sini, saya ambil ini. Kemudian saya arahkan ke sini. Nah, saya ambil ini, saya klik OK. Kalau masih kurang bagus juga warna hijaunya, saya klik ini lagi. Ini apa namanya ini? Fill tool, saya klik ini, saya ambil yang nomor 1. Kemudian saya arahkan ke hijau lagi. Nah, saya ambil hijau di sini, posisinya saya okekan. Untuk membuat hijaunya lebih bagus, maka saya klik ini. Ini saya klik ini. Fill tool, saya klik uniform. Kemudian saya arahkan ke hijau seperti ini. Kemudian saya tarik hijaunya sampai sini. Saya tarik lagi ke sini. Nah, atau inilah saya ambil pattern, saya ambil ini. Saya ambil pelet ini, saya ambil ini. Oke. Nah, itu warnanya. Nah, untuk membuat hijau ini yang lebih bagus juga saya klik ini. Kemudian saya klik fill tool. Kemudian saya klik uniform. Nah, saya ambil seperti itu. Oke. Cukup. Kemudian untuk tulisan di dalam saya klik ini. Kemudian saya ketik di sini. Saya buat di sini Indosiar. Kemudian saya klik pick tool. Kemudian saya ambil di sini jenis fontnya Arial Black. Kemudian saya perbesar sedikit. Saya klik di sini. Saya buat 48. Saya tes dulu. Saya tarik di sini. Saya tekan panah bawah sedikit. Nah, oke, selesai. Nah, kalau Anda merasa ini terlalu panjang, ini boleh diperkecil ini. Ini panjangnya 10, kalau Anda buat di sini 9, enter di keyboard. Oh, bukan. Maksud saya ini yang 15 ini Anda jadikan 13. Ini panjangnya ini, enter di keyboard. Nah, seperti itu. Nah, maka terbuatlah Indosiar. Kalau Anda ingin membuat bulat di sini, nanti bisa saja, itu mudah sekali itu. Oke, demikianlah adik-adik, cukup mudah dipahami bagaimana menggunakan materi well dan trim di dalam prakteknya membuat logo Indosiar. Oke.
Adik-adik, demikianlah video tutorial kali ini. Semoga adik-adik bisa meningkatkan pemahamannya menggunakan materi trim dan weld dalam membuat sebuah desain dengan CorelDRAW. Oke, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.